Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk membangun sebuah jaringan simulasi menggunakan software Cisco Packet Tracer. Jadi, apa itu software Cisco Packet Tracer? Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan saya serahkan kepada teman Pio. Oke teman-teman, buat kalian yang baru join di video ini, kenalin nama gue Pio Marin. Gue kuliah di Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi S1 Sistem Informasi. Gue sekarang berada di semester 2, sekelas juga bareng si Erik, yang temannya si Erik di awal video, dan juga si Iran yang berada di video lain juga ya teman-teman. Oke, tugas gue di sini yaitu menjelaskan kepada kalian atau melakukan perkenalan kepada kalian ya, apa itu Cisco Packet Tracer. Oke, Cisco Packet Tracer ini adalah sebuah software gratis yang dibuat oleh perusahaan Cisco yang dimana berbasis networking. Nah, dengan software ini itu kalian dapat dipermudah ya teman-teman dalam pembuatan simulasi jaringan, mulai dari jaringan yang tingkatnya rendah sampai pada tingkat yang paling rumit. Nah, kemudian di sini gua akan jelaskan kepada kalian tools-tools yang ada di dalam aplikasinya. Ya, di sini yang pertama yaitu di gambar yang pertama ini ya teman-teman ya. Oke, di gambar yang pertama ini adalah device. Device adalah peralatan hardware ya, kumpulan peralatan hardware yang dimana digunakan untuk mendesain sebuah jaringan ya, kalian desain ya. Kemudian di gambar yang kedua itu adalah sub device. Oke, sub device ini adalah kumpulan-kumpulan dari pilihan device yang sudah dipilih oleh kalian ya teman-teman. Jadi misalnya pada gambar device yang pertama tadi itu kalian ada semacam komputer ya, dan juga kabel-kabel. Nah, itu kalau kalian pilih, itu kan ada muncul beberapa macam komputer. Nah, di gambar yang kedua ini adalah kumpulan-kumpulan dari jaringannya. Jadi kalian tinggal pilih aja. Oke, kemudian di gambar yang ketiga ini ya adalah properties atau digunakan untuk tes koneksi antara PC yang satu dan juga PC yang lain melalui PDU ya. Jadi di sini untuk tes koneksi kalian apakah itu sukses atau pilot. Oke, kemudian di gambar yang keempat dan terakhir adalah toolbar ya. Di toolbar ini ada pilihan, kalian bisa tambah teks ya, atau enggak bisa menghapus ya. Kemudian apabila kalian buat jaringan untuk mengirim email itu ya, kalian bisa pilih surat-surat yang ada di sini ya. Oke, sekian penjelasan Cisco Packet Tracer dari gua serahin ke si Erik. Jadi terima kasih buat teman Pio yang sudah mau menjelaskan tentang apa itu software Cisco Packet Tracer. Jadi teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk membangun jaringan wireless sederhana dengan topologinya yang seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menghubungkan semua device yang ada di sini ke wireless tersebut. Oke, langsung saja. Yang pertama, pastikan pada komputer atau laptop kalian itu sudah terinstall software Cisco Packet Tracer. Selanjutnya bisa kalian buka. Nah, setelah dibuka di sini saya akan terlebih dahulu untuk mendesain jaringannya. Untuk wireless device sendiri bisa kalian pilih di sini wireless device. Selanjutnya pilih generic, bisa kalian drag and drop. Nah, setelah itu untuk hubnya bisa kalian pilih di sini hubs. Nah, setelah itu pilih yang generic, selanjutnya drag and drop. Bisa kalian blok untuk mengatur posisinya. Nah, setelah itu saya akan menambahkan 3 laptop dan 5 komputer. Bisa kalian pilih di end device. Setelah itu pilih laptopnya. Di sini saya akan menambahkan 3 laptop, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya cara untuk menghubungkan laptop-laptop ini dengan wireless yang ada yaitu yang pertama kita harus mengganti adapter pada laptop-laptop ini. Yaitu dengan cara klik pada laptopnya. Setelah itu kita perbesar. Nah, kita pilih zoom in. Di sini yang pertama yaitu kita matikan dulu laptopnya. Setelah dimatikan, kita klik pada adapter yang ini. Setelah itu copot. Bisa kita buang ke sini. Nah, setelah kita copot, selanjutnya bisa kita pilih adapter yang ini. Setelah kita pilih, kita klik pada adapternya. Selanjutnya kita pasang. Dan setelah dipasang jangan lupa untuk menyalakan kembali laptopnya. Nah, setelah dinyalakan bisa kita keluar. Nah, di sini bisa dilihat laptopnya langsung terhubung dengan wireless yang ada. Selanjutnya lakukan cara yang sama untuk menghubungkan laptop 1 dan 2.
Nah, setelah ini saya akan menghubungkan access point ini ke hub menggunakan kabel straight. Nah, bisa kalian pilih di sini. Selanjutnya pilih kabel straight. Klik pada access point-nya, pilih portnya. Setelah itu klik pada hub dan pilih portnya. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan 4 komputer. 1, 2, 3, 4. Bisa kita sesuaikan dengan port yang tersedia pada hub untuk jumlah komputernya sendiri. Di sini untuk menghubungkan komputer ini ke hub, bisa kalian gunakan kabel straight juga. Pilih portnya, port 1, port 2, port 3, port 4. Nah, di sini karena masih tersisa 1 port, saya akan menambahkan 1 komputer lagi. Oke. Nah, selanjutnya bisa kita hubungkan menggunakan kabel straight. Nah, setelah ini kita akan mengatur IP pada setiap in-device ini agar nantinya bisa saling terhubung ke dalam satu jaringan ini. Oke, langsung saja untuk mengaturnya. Bisa kita klik misalnya pada laptop. Nah, setelah itu kita pergi ke desktop. Selanjutnya pilih IP configuration. Pilih static. Nah, untuk mengatur IP-nya di sini misalkan saya akan mengatur IP dengan 192.168.5.1. Subnet mesh-nya 255.255.255.0. Nah, setelah itu bisa kita keluar. Selanjutnya atur IP pada komputer yang lainnya, laptop dan komputer yang lainnya. Agar memudahkan kalian untuk mengatur IP di sini, kita bisa menggunakan note agar kita tidak perlu untuk membuka IP address pada perangkat yang sudah kita setting karena takutnya bisa saja kita lupa. Nah, misalkan di sini tadi IP-nya 192.168.5.1, 192.168.5.1. Kita beri note pada semua perangkat dulu. Selanjutnya kita akan mengcopy teks ini untuk menandai IP pada setiap komputer yang ada. Bisa kalian duplikat dengan cara klik pada teksnya, selanjutnya ketikkan Ctrl C dan Ctrl V. Maksudnya tekan Ctrl C dan Ctrl V. Nah, lakukan cara yang sama untuk menduplikat semuanya. Di sini misalkan kita akan mengatur IP-nya dengan 192.168.5.2. Di sini akan saya ganti menjadi 3. Oke, selanjutnya kita akan mengatur IP pada setiap komputer ini menggunakan IP yang sudah kita set ini. Bisa klik pada laptopnya, akan saya lanjut ke laptop 1, ke desktop, ke IP configuration, ubah dari DHCP ke static. Selanjutnya bisa kita masukkan 192.168.5.2. Nah, untuk subnet max-nya di sini pastikan semuanya sama. 255.255.255.0. Nah, setelah itu lakukan cara yang sama untuk mengatur IP pada komputer lainnya. Oke, setelah kita mengatur IP pada setiap komputer, selanjutnya kita akan mencoba tes koneksi antara komputer ini dengan melakukan ping melalui komputer satu ke komputer lainnya atau melalui UDP. Karena lebih gampang melalui UDP, jadi saya akan praktekkan melalui UDP. Bisa kalian klik pada surat di sini. Setelah itu pilih di komputer mana saja bebas. Nah, misalkan saya akan menghubungkan laptop 0 ini dengan PC 1. Bisa saya klik pada laptop 0 ini dan PC 1. Nah, jika kalian menerima status successful seperti ini, berarti antara laptop 0 dan PC 1 ini sudah terhubung. Selanjutnya saya akan mengetes koneksi pada komputer lainnya. Oke, bisa langsung diklik. Nah,
bisa kita kirim. Nah, bisa dilihat di sini semuanya successful, berarti antara komputer dan laptop ini semuanya sudah terhubung ke dalam satu jaringan, ke dalam jaringan wireless ini. Oke, sekian dulu video tutorial mengenai pengenalan Cisco Packet Tracer dari kelompok kami. Jadi, mohon maaf jika video ini masih mempunyai banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.